Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam minggu akhir tahun gerejawi 22 November 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang diri, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu akhir gerejawi, dalam tanggal penggerejaan, tanggal minggu gerejawi, pada hari ini disebut dengan peringatan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Pada saat ini kita mendengar kalimat memento mori, artinya ingatlah hari kematianmu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mengingat hari kematian kita, apa yang harus kita ingat dan kita siapkan dalam diri kita? Yang pertama, bahwa kesempatan dalam hidup ini adalah terbatas, dan bukanlah kita yang mengatur tentang hidup kita, namun Allah yang memberikan kesempatan untuk hidup, dan kehidupan itu dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kemudian, melalui firman ini juga kita mau diingatkan apa yang sudah dilakukan Allah untuk kita sebagai orang yang diberikan kesempatan di hidup di dunia ini. Pada firman Tuhan dikatakan bahwa Allah menyediakan sebuah tempat bagi orang yang percaya kepadanya, di mana tempat itu adalah penuh dengan kemuliaan Allah. Dan ada juga tempat untuk kebinasaan bagi orang yang tidak melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya. Pada ayat 46 sangat jelas dikatakan, mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tapi orang benar akan hidup yang kekal. Ada dua pilihan
yang akan tujuan bagi orang yang hidup pada saat ini. Ketika kita mengingat kepada kematian kita, yang harus kita ingat tujuan akhir kita kemana, dan apa yang kita lakukan melalui kehidupan saat ini. Apa yang kita lakukan melalui kehidupan, melalui keadaan kita pada saat ini. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada firman ini sangat jelas dikatakan, pada akhirnya nanti Allah akan membuat sebuah pemisahan, yaitu antara orang yang benar dan orang yang tidak benar, antara domba dengan kambing. Di sana akan terjadi sebuah pemisahan antara manusia dengan manusia. Siapakah kita? Siapa kita di hadapan Allah akan ditentukan oleh bagaimana kita hidup, bagaimana kita beriman. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman hari ini mau menawarkan kepada kita dua hal. Yang pertama, apa yang menjadi engkau imani, dan yang kedua, apa yang engkau lakukan di dalam kehidupanmu. Karena ketika kita sudah mengimani tentang Allah, tentang keselamatan yang sudah disediakan Allah, tentang kerajaan sorga yang disediakan oleh Allah, yang pasti fokus kita hanya kepada Allah. Namun ketika kita tidak mengimaninya, maka fokus kehidupan kita akan terarah kepada dunia, dan kita menjadi memuaskan diri dengan dunia ini. Dan yang kedua, ketika kita menjadi fokus kepada Allah, maka yang menjadi perilaku kita akan menunjukkan bagaimana orang yang fokus kepada Allah. Dalam firman Tuhan dikatakan sangat jelas di dalam ayat 35. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Artinya, di dalam diri orang percaya yang terjadi adalah kepedulian tanpa batas. Kepedulian tanpa batas diperlukan untuk orang-orang percaya. Apa maksud daripada kepedulian tanpa batas? Biasanya bagi orang yang lapar tidak akan ada orang yang mau mengunjunginya, karena dia tidak ada yang diharapkan daripada dia. Ketika orang di dalam sakit, maka orang hanya melihat sebentar dan tidak ada sesuatu sifat untuk melawat dalam artian berempati dengan mendalam kepada mereka. Banyak orang di dalam kehidupan ini, kehidupan kebaikan yang dilakukan hanya sebuah sistem arisan. Artinya, ketika engkau melakukan kebaikan, saya akan melakukan kebaikan. Ketika engkau berbuat sebuah yang menjadi menyenangkan saya akan berusaha untuk menyenangkan Anda. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tugas kita adalah peduli tanpa batas. Tidak dibatasi oleh siapapun dia, tidak dibatasi oleh bagaimanapun dia, dan tidak dibatasi oleh hubungan kekeluargaan, namun oleh karena pengenalan kepada Allah. Bagaimana pengenalan kepada Allah? Ternyata ketika kita menolong orang yang berkesusahan, kita melakukan untuk Allah. Ketika kita melawat orang yang dipenjara, artinya terasingkan, maka kita adalah melawat Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada zaman COVID, pada masa COVID-19 pada saat ini, tidak banyak orang yang memberikan kepeduliannya. Terlalu banyak orang hidup di dalam egoisnya. Lawatan-lawatan bagaimana mempedulikan orang lain menjadi begitu gersang dalam kehidupan kita. Namun firman ini mau mengatakan, ketika engkau melakukan keegoisanmu, maka pada akhir zamanlah engkau harus mempertanggungjawabkannya. Pada ketika Allah menyatakan kemuliaannya, engkau mempertanggungjawabkannya kepada Allah, dan Allah akan memberikan buah daripada perbuatanmu. Namun ketika engkau peduli, engkau memberikan diri, engkau memperhatikan, dan engkau menolong orang-orang berkesusahan, pada saatnya nanti juga engkau akan menerimanya. Engkau akan memetik hasil daripada iman perbuatanmu yang engkau lakukan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini
Hari ini kita mengingat tentang kematian. Artinya, selagi hidup, lakukan yang baik. Selagi ada kesempatan, berbuat yang baik. Selagi Tuhan memberikan kita nafas, mari berbuat dan peduli kepada orang lain. Jangan hanya kepada diri sendiri. Jangan hanya ingin menyenangkan hati. Jangan hanya mau melakukan oleh karena agar orang lain melakukan sesuatu. Namun lakukanlah di dalam konsep iman. Karena dikatakan dalam jelas pada firman Tuhan, Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah. Manusia itu adalah gambaran daripada Allah. Artinya, ketika kita melihat manusia, maka kita melihat Allah. Manusia ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang kurang beruntung, ada yang sehat, dan ada juga yang sakit. Dan banyak jenis-jenis manusia. Namun ketika dihadapkan dengan wajah Allah, seluruh manusia, baik yang besar, baik yang kecil, baik yang tua, baik yang muda, baik yang sakit, baik yang sehat, adalah merupakan gambar Allah. Maka ketika kita melakukan sesuatu kepada manusia, adalah berbuat kepada Allah, melakukan sesuatu pelayanan untuk Allah. Saudara terkasih dalam Kristus, kehidupan keberimanan harus dilanjutkan dengan tindakan praktis. Bukan hanya konsep keberimanan dalam otak, dalam pikiran, dan dalam pengetahuan. Keberimanan kita harus ditindaklanjuti dengan praktis, di mana tindakan-tindakan yang kita lakukan menunjukkan kita adalah beriman kepada Allah. Karena upah dari kepada berimanan itu sudah disediakan bagi kita. Oleh karena itu, penghakiman akhir merupakan sebuah pertanggungjawaban yang dilakukan di dalam masa hidup. Penghakiman akhir merupakan pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita perankan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus, perankan imanmu dan lakukanlah kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukanlah tindakan-tindakan yang baik dalam hidupmu selagi ada kesempatan. Berbuat kepada orang sebagaimana berbuat kepada Tuhan. Lakukan tindakan empatimu kepada orang di sekitarmu, karena ada saatnya kita tidak bisa melakukannya lagi, namun kita diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman yang indah ini menghantar kita agar kita menjadi orang yang peduli dan orang yang mempersiapkan diri secara iman untuk mempertanggungjawabkan tugas dan peran kita selagi kita hidup. Memento mori, ingatlah hari kematian, karena kematian itu pasti dan penghakiman itu pasti. Maka selagi hidup, berbuat dan berbuatlah kebaikan, dan tunjukkanlah empati kepada manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami agar kami menghidupi firman dan melakukan tindakan firman dalam kehidupan kami. Jadikanlah firman-Mu berakar berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar melakukan kebaikan kepada orang di sekitar kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus